Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Pak Gayus, apakah ini buat pengetahuan orang awam yang nonton kita, awam hukum, apakah nanti sidang banding itu sama seperti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kami saksikan, ada saksi, ada ahli yang dibawa, ada jaksa, ada tim pengacara yang duduk berseberangan, dan di tengah-tengahnya ada hakim, atau ada hal berbeda dalam hukum acara? Begini ya, sebelum saya masuk pada pertanyaan, saya harus menyampaikan bahwa nantilah baru kita bisa melihat apakah hakim ini betul-betul sudah melakukan tugas dengan baik ya. Karena situasi sekarang ini yang saya katakan tadi, situasinya melanda semua orang, semua pengamat ya, siapakah dia. Jadi nanti pada saatnya yang sudah tenang, kasus ini bisa menjadi satu kajian ya. Karena begini, situasi yang saat sekarang kan semua terfokus kepada satu penanggung jawab saja, yaitu Sambo yang dianggap sudah orang paling bersalah. Nah, disinilah kajiannya itu, apakah orang lain yang sama-sama bersalah patut untuk dihukum ringan. Itu pertanyaannya, sama-sama menyuruh dan langsung yang menembak. Nah, ini kan kajian-kajian ya. Sekarang otak seorang itu terpengaruh dengan situasi gerakan yang di luar itu, yang saya sebut tadi, sampai hakim aja mungkin difitnah itu sama perempuan supaya upaya-upaya untuk melakukan keonaran dalam pemeriksaan. Mungkin itu bagi saya pribadi nggak yakin juga itu kok seorang ketua majelis yang berpengalaman mau ada tuh, bukan foto ya, tapi itu video membahas mengenai pembunuhan dengan perempuan ya, bukan dengan yang satu lagi dengan seorang kamu kan ada dua ini. Nah, hal-hal itulah yang bagi saya publik pun mesti tahu. Apakah ini bukan nantinya menjadi pertanyaan? Bukan sekarang. Sekarang satu suara semua. Ini orkestra kalau sekarang ini, karena pengaruh yang saya khawatirkan yang mudah-mudahan tidak benar. Seperti itu. Patutkah orang yang sama-sama melakukan pembunuhan dihukum sampai satu mati, satu yang setahun setengah? Nah ini kalau ya ini kajian, makanya jangan diungkap sekarang. Semua pikiran orang dapat terhipnotis sekarang ini karena perasaan ya. Siapapun dia kalau masih manusia biasa dan bicaranya pun tidak tegas. Saya tegas ini janggal ya. Saya harus bicara apa. Nah kemudian kalau pertanyaannya banding itu seperti apa, ya biasa banding diproses, kecuali bedanya di yudik faksi Pengadilan Tinggi dan MA memang tidak dihadiri oleh banyak orang ya, tidak seperti itu saja jawaban saya. Nah, tapi saya jangan memuji-muji sekarang karena nanti disebut sebagai sejarah. Kita membuka ini menjadi catatan sejarah carut-marutnya, kemarutnya soal persidangan Sambo ini demikian memuncak begitu. Baik, saya coba untuk menambahkan penjelasan kepada pemirsa. Pak Gayus lagi mengomentari mengenai beberapa waktu lalu ada video yang beredar, ada yang diduga karena belum ada prosesnya ya, yang diduga adalah ketua majelis hakim yang mengadili kasus Sambo dan sudah berbicara mengenai akan dipidana mati. Itu ya Pak Gayus ya. Jadi saya coba tarik pertanyaannya ke konteks kita malam ini, yaitu bicara mengenai banding. Pak Gayus, apakah hal-hal atau kejadian yang seperti ini di luar dari persidangan, misalnya video yang beredar di publik bahwa majelis hakim sudah membicarakan, dalam hal ini adalah ketua majelis hakim sudah membicarakan putusan yang baru akan dibacakan pada akhir persidangan, tapi bocor ke publik, apakah masalah-masalah seperti ini atau hal-hal seperti ini bisa dibawa ke menjadi memori atau materi muatan memori banding tim pengacara, Pak Gayus? Ini yang saya artikan tadi, kenapa JPU atau jaksa penuntut umum ini mau melakukan banding. Kenapa? Kan itu bisa disebutkan, wah kami menyeimbangkan ya upaya hukum. Apa kita tahu di balik itu ingin kembali kepada tuntutannya? Ini kan perlu dianalisis. Jangan-jangan dia minta dibuka lagi, dia pun ikut serta dalam banding agar semua digali lagi. Karena jaksa tidak boleh PK. Ya, jaksa nggak boleh PK. Kalau PK kan diulang kembali. Nah ini dibanding ini. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan keadilan menurut JPU, karena kita bukan JPU, tidak pernah menjadi JPU lagi. Jadi tentu JPU jangan ditafsirkan. Bisa juga dia akan bertahan, kan kita tidak tahu. Yang diucapkan dan diharapkan itu bisa beda. Ini diulang lagi nanti bisa turun. Sambo bisa turun dari
dari banding ini kan dimungkinkan itu. Jadi jangan mempunyai pikiran yang terlampau mendahului lah. Iya. Oke, kita coba menyederhanakan kepada pemirsa ya Pak. Jadi berarti kalaupun jaksa banding berarti sama potensinya atau kemungkinannya dengan ketika tim pengacara yang melakukan banding. Hukumannya tetap Ya, atau lebih tinggi, tidak mungkin lebih tinggi kalau untuk konteksnya Sambo, atau lebih ringan ya Pak? bisa lebih ringan itu maksud saya. Jadi banding itu tidak selalu dimaknai. Ini harus karena banding itu upaya minta keadilan baru ya, bukan minta diringankan tentu. Tapi kan majelis banding akan memperhitungkan semua sisi. Oh Ya. ternyata memang betul ini mestinya tidak setinggi ini atau mestinya ini tidak serendah ini. Nah sayangnya yang serendah ini JPU tidak banding. Nah, begitu. Jadi rakyat di luar bertanya-tanya, kenapa untuk yang 1,5 tahun JPU tidak banding? Ya. Publik kehilangan kewenangan sistem pidana Indonesia menyerahkan pada jaksa, tidak boleh upaya sendiri. Nah, itu. Oke. Itu Pak yang mau saya tarik tadi konteksnya bersama dengan Ya, Mas betul, Heri. betul sekali. Karena kemudian ini bukan hanya semata kita baca pasal 67 KUHP bahwa ya secara yuridis formal bahwa ini tim pengacara atau dalam hal ini terdakwa dan juga pengacara negara dalam ini adalah jaksa punya hak yang sama untuk mengajukan banding. Ini tidak bebas nilai berdasar atas pasal 67 tapi ada konteksnya yaitu pasal adalah vonis Verdi Sambo yang sudah maksimal. Makanya tadi Pak, karena saya tanyakan Pak Gayus, konteksnya adalah ketika jaksa mengajukan banding kan berarti secara sadar ada akibat hukum yang sudah bisa diperhitungkan oleh jaksa Ya, bahwa ya, hukuman Sambo yang saat ini sudah maksimal itu bisa berkurang menjadi sama dengan tuntutan mereka seumur hidup atau bahkan 20 tahun di pasal 340 KUH pidana. Begitu ya Pak Gayus? betul. Karena jaksa juga membanding ya memang tidak mengharapkan dia lebih rendah tentunya namanya banding atas putusan, tapi kan ada persoalan yang perlu dipertimbangkan kembali oleh majelis banding. Nanti kan didampingi oleh penasihat hukum yang tentu minta lebih ringan. Nah itu semua kan satu kumulasi dari apa yang diharapkan masing-masing. Hakim banding akan memutuskan dan ini berpotensi misalnya apa? Pak Gayus? Itu perbuatan yang dolus ya, bukan kulpa. Kalau kulpa boleh tidak ada motif. Ini dolus, perbuatan sengaja, berencana. Tentu ini ada motif. Ini konsep ya. Jadi tolong jangan dimaknai yang lain. Atau saya punya pemikiran yang berbeda. Tidak. Ini konsep hukum. Kalau ini dolus, artinya sengaja. Tentu ada apa dong kesengajaan itu. Nah, tapi kalau ini memang kulpa, berbuat secara kulpa, matinya orang karena kulpa, tentu tidak perlu motif. Oke, tentu tidak perlu motif. Tapi kita ikuti ya Mas Heri di persidangan bahwa di amar tuntutannya jaksa tidak secara eksplisit sih disebutkan bahwa perselingkuhan itu menjadi motif, tapi jaksa menyebutkan itu ada dugaan perselingkuhan antara korban dan Bu Putri Chandrawati. Tapi di amar vonis ya putusan majelis hakim justru tidak disebutkan sama sekali mengenai apa yang menjadi motif dan majelis hakim tidak perlu membuktikan motif tersebut untuk bisa membuktikan pasal 340 KUH pidana. Mbak Christian melihat perkara ini juga harus fair ya, bahwa dari awal kan berbeda-beda versinya, dari pelecehan sampai di tengah persidangan berbeda, sampai yang dibunyikan jaksa penuntut umum berbeda, sampai yang dibunyikan di putusan berbeda. Mengapa motif itu tidak disentuh? Karena 340 KUHP itu kan bestandard deliknya sudah tidak perlu dibuktikan masalah motif tadi. Jadi bicara motif ini siapa yang mau punya kepentingan hukum saja yang pasti akan ngotot untuk membuktikan hal itu. Nah, kewajiban jaksa penuntut umum kah? Nah, itu yang kemudian dijawab oleh jaksa penuntut umum, bukan kewajibannya dia. Apalagi di perkara ini juga banyak bukti yang hilang. Entah dihilangkan, entah memang hilang, itu yang harusnya dipertegas. Kalaupun yang menghilangkan, siapa yang menghilangkan itu? Jadi kalau memang yang menghilangkan itu adalah yang di dalam perkara tersebut, tentunya ini menjadi fair lagi bahwa motif tadi yang harusnya menguntungkan dia tidak dibunyikan. Kan begitu ya. Padahal kalau motif itu mau dibunyikan ya linear juga, objektif juga untuk kemudian bukti-bukti fakta yang tadi itu kemudian dimunculkan juga di fakta persidangan. Dan dalam melihat putusan ini
kita memang pada standing yang tidak bercoba untuk memihak siapapun. Saya pribadi tidak punya konflik of interest dalam perkara ini, bukannya penasihat hukumnya Pak Sambo, gitu ya. Tapi dalam melihat putusan hakim ini, kita juga harus jernih melihatnya. Bahwa 5 jam yang dibacakan itu kan isinya juga fakta-fakta yang relate dengan perkara. Ada fakta material yang disinggung di situ. Nah, kalau ada yang tidak sepakat, berkeberatan, sampaikan di pembelaan bandingnya nanti, kan begitu ya. Di memori banding nanti ya. Saya rasa itu hal yang pas. Tapi di pengadilan tingkat pertama, ya tidak ada manusia yang sempurna dalam melihat satu fakta hukum. Tapi kedetailan itu penting. Nah, kalau ada yang misalnya alasan-alasan yang tidak dipertimbangkan, itu yang mungkin bisa didorong ke proses memori bandingnya banding, ya? tadi, ke memori banding yang akan dituangkan di sana begitu. Oke, menjadi pertanyaan publik berikutnya adalah soal akses publik, Mas Heri dan juga Pak Gayus. Apakah kami sebagai publik yang mengikuti persidangan ini dari proses awal banget masih dengan skenario yang kita tidak tahu kemudian berubah-berubah, apakah masih punya akses yang sama untuk bisa mengawasi proses di tingkat banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya kalau memang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini adalah pengacara Verdi Sambo maupun jaksa penuntut umum. Kita coba jawab usai jeda di obrolan malam.